Ini adalah laptop idaman untuk para pekerja atau pebisnis. Enggak. Ini adalah laptop idaman saya juga dan banyak orang tentunya ya. Bodinya tipis dan bobotnya ringan hanya 1,09 kg. Performanya kenceng karena pakai Intel Core Ultra 7 processor ya. RAM-nya udah LPDDR5, SSD PCIe Gen 4. Jadi performa dan prosesornya juga optimal di sini ya. Layar juga keren, pakai panel OLED 100% DCI P3 dengan resolusi 2,8K, refresh rate 120Hz dan sudah mendukung touchscreen pula yang satu ini. Konektornya cukup lengkap, bahkan ada 2 port Thunderbolt 4 di sini. Dan berdasarkan pengujian kami, daya tahan baterai juga irit, bisa lebih dari 12 jam. Nggak ketinggalan, dia juga sudah punya sertifikasi Evo dan V-Pro sekaligus. Tapi sebetulnya yang bikin banyak orang kepengen banget pakai laptop ini karena namanya. Ini adalah Lenovo ThinkPad. Tepatnya Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12. Oke, kali ini kita kesempatan lagi untuk mereview laptop bisnis kelas atas dari Lenovo, yaitu ThinkPad X1 Carbon Gen 12. Yang satu ini hadir dengan sertifikasi Evo dan V-Pro sekaligus. Sertifikasi Evo sendiri memastikan laptop ini punya performa kencang dan responsif baik saat dicolok ke charger maupun tanpa charger, serta punya daya tahan baterai yang dijamin irit, fiturnya super lengkap dan responsnya juga mantap. Sementara adanya sertifikasi V-Pro memastikan laptop ini dapat di-manage dengan mudah oleh pihak IT perusahaan, lebih stabil, lebih aman, dan tentu performanya dapat diandalkan untuk pekerjaan sehari-hari. Oke, langsung aja kita mulai bahasnya dari spesifikasinya. Untuk prosesor dia pakai Intel Core Ultra 7 165H. Tipe yang satu ini sudah mendukung V-Pro Enterprise, jadi kemampuan dan fitur V-Pro-nya ini yang paling lengkap. Codename-nya adalah Meteor Lake, litografi Intel 4. Base power-nya ada di 28 watt. Dia punya 16 core 22 thread yang terdiri dari 6 performance core, 8 efficient core dengan 2 low power efficient core. Intel Smart Case-nya juga nggak kalah besar di 24 MB. Dia juga punya NPU Intel AI Boost yang dapat digunakan untuk komputasi AI secara offline. IGP-nya pakai Intel Arc Graphics dengan 8 Xe cores dan mendukung QuickSync, AV1 dan Ray Tracing juga di sini ya. Untuk RAM dia pakai 32 GB LPDDR5 6400 MHz dual channel langsung 128 bit dan ini disolder. Ya, laptop ini tidak memiliki slot SODIMM jadi nggak bisa di-upgrade RAM-nya, tapi RAM-nya udah 32 GB jadi udah tergolong besar sebetulnya. Untuk storage dia pakai setengah terabyte SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 by 4. Hanya ada satu slot M.2 yang digunakan untuk storage. Jadi kalau mau upgrade SSD harus ganti SSD bawaannya. Tapi untungnya udah langsung besar SSD bawaannya. Dan menariknya terdapat sebuah heat spreader bawaan untuk SSD di laptop ini. Jadi suhunya harusnya bisa tetap terjaga. Untuk wireless connectivity dia pakai modul Intel yang mendukung Wi-Fi 7, gigabit Wi-Fi dan juga Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterai ada di 57 Wh dan operating sistemnya pakai Windows 11 Pro. Buat kalian yang belum tahu, sebenarnya Windows 11 tuh punya beberapa fitur ya yang dapat meningkatkan kemudahan penggunanya. Contohnya dia punya search pada taskbar yang bukan hanya digunakan untuk nyari file atau program ya, tapi juga sudah terintegrasi dengan search engine Bing untuk mencari di internet. Lalu ada fitur Windows Studio Effect yang udah cukup sering kita bahas. Lalu dia punya Clipchamp, sebuah aplikasi video editing yang simple tapi cukup lengkap. Ini bawaan dari Microsoft. Ini cocok buat yang suka motong-motong video gitu yang ngedit-ngedit tipis-tipis karena penggunanya mudah banget. Tentunya kita juga bisa mengubah tema, background dan warna yang digunakan oleh Windows sesuai dengan keinginan kita. Dan Windows 11 juga diklaim telah memiliki proteksi keamanan data seperti Smart App Control dan Microsoft Edge Security. Untuk body, form factor-nya laptop ini adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya sesuai dengan namanya, dia menggunakan bahan carbon fiber untuk punggung layar dan menggunakan bahan aluminium untuk bagian lainnya. Tentunya laptop ini juga sudah lolos uji ketahanan military standar 810H, jadi dijamin durabilitasnya. Untuk warna ini adalah Eclipse Black dengan finishing matte. Ini adalah warna dan finishing khas banget untuk sebuah laptop ThinkPad. Nah, untuk desain, laptop ini hadir dengan desain yang sangat ThinkPad banget ya. Terdapat logo ThinkPad di sisi kiri atas punggung layar serta di palm rest sebelah kanan. Secara keseluruhan, laptop ini punya penampilan yang profesional, khas laptop bisnis banget. Ukurannya panjang 31,2 cm, lebar 21,4 cm dan ketebalan 1,49 cm. Bobotnya laptopnya aja di 1,09 kg.
gram. Untuk chargernya 375 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan kabel USB Type-C. Sayangnya charger ini masih menggunakan model 2 bagian yang ada kabel besarnya nih seperti ini ya. Jadi agak kurang praktis aja kalau mau dibawa-bawa. Padahal ukuran laptopnya udah tergolong kecil dan tipis. Untungnya laptop ini sudah support pengisian daya dengan protokol power delivery. Jadi kita bisa pakai gun charger yang udah support power delivery dengan ukuran yang relatif lebih kecil tentunya. Nah, kalau dengan bawaannya ya itu semua bobotnya di bawah sekitar 1,46 kg. Nah, untuk display ini adalah layar 14 inci panel OLED. Resolusinya 2880 x 1800 pixel dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 120 Hz dan sudah support touch screen. Menurut Lenovo tingkat kecerahannya ada di 400 nits dengan color gamut di 100% DCI-P3. Nah, kalau kita ukur hasilnya adalah tingkat kecerahan maksimal itu di mode SDR-nya di 388 nits, tapi kalau kita pakai mode HDR itu bisa mencapai 584 nits. Sementara gamut coverage-nya ada di 99,1% DCI-P3 dengan volume di 122,3% DCI-P3. Ini masih terbilang sesuai dengan klaimnya, bahkan sedikit lebih ya. Di sini juga ada sertifikasi display HDR True Black 500 dan juga Dolby Vision. Jadi seharusnya ini sudah sangat cocok kalau mau dipakai untuk nonton film ya, streaming film gitu harusnya mantap. Untuk permukaannya bersifat glossy yang memang normal untuk sebuah layar touch screen. Permukaan seperti itu akan membuat warna yang ditampilkan juga memang jadi lebih cemerlang lagi ya, walaupun memang agak sedikit memantulkan bayangan. Tapi tenang, permukaannya ini sudah menggunakan lapisan anti reflection. Jadi kenapa cuma sedikit bayangan yang terpantulkan? Karena ada permukaan yang satu ini nih, ada lapisan ini. Jadi pantulan itu sebetulnya masih minim di sini. Ini berbeda dengan layar yang glossy biasanya. Dan permukaannya ini juga punya lapisan anti-smudge, jadi noda akibat sentuhan jari itu nggak mudah nempel. Bingkai layar laptop ini juga sudah menggunakan desain yang cukup tipis untuk sisi kanan dan kirinya, jadi tingkat screen to body rasionya bisa mencapai 89,2%. Sementara untuk engsel layarnya tentunya ini bisa dibuka sampai 180 derajat, jadi memudahkan kita untuk menunjukkan isi layar ke klien atau rekan kerja yang ada tepat di depan kita. Sekaligus ini juga mencegah kerusakan yang nggak sengaja akibat mungkin nggak sengaja kedorong gitu ya, jadi dia lebih aman. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya, laptop ini dilengkapi dengan kamera 8,3 megapiksel. Kamera ini dilengkapi dengan sensor infrared yang bisa digunakan untuk login menggunakan Windows Hello. Saat kami coba dalam ruangan dengan pencahayaan mencukupi, kamera ini mampu menangkap gambar dengan hasil yang tergolong jernih. Terbilang sangat mumpuni lah untuk melakukan video call maupun meeting online. Nah, sekumpulan fitur AI di Windows Studio Effects seperti automatic framing, eye contact, dan background blur tentunya juga tersedia di sini. Dan ini berjalan dengan menggunakan NPU karena prosesor Intel Core Ultra 7 165H ini memang sudah dilengkapi dengan NPU untuk menjalankan fitur berbasis AI secara offline seperti Windows Studio Effects ini. Sementara untuk mikrofon di laptop ini ada dua, terletak di bagian atas bingkai layar. Mikrofon ini dilengkapi dengan fitur Dolby Voice untuk menghilangkan suara bising saat video call atau lagi online meeting. Dan mikrofon ini juga mampu menangkap suara kami dengan jelas ya, dan bisa menghilangkan suara bising di sekitar kami dengan baik tanpa mengganggu suara kami sendiri ternyata. Oke, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan untuk menguji kemampuan noise cancellation laptop Lenovo ThinkPad yang satu ini. Jadi gimana nih, suara bisingnya ada di sekitar saya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan untuk menguji kemampuan noise cancellation laptop Lenovo ThinkPad yang satu ini. Jadi gimana nih, suara bisingnya ada di sekitar saya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Saat ini saya lagi di dalam studio untuk menguji kemampuan kamera dan juga mikrofon dari laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 yang satu ini. Di sini ruangannya pencahayaannya cukup, jadi kurang lebih kalau misalnya mau dipakai buat online meeting ataupun video call, hasilnya tuh kayak gini ya. Ini gambarnya sih masih oke banget. Dan yang menarik di sini ada Windows Studio Effect juga. Pertama kita coba background blur, tuh lihat ya tadi lampunya jadi ngeblur gitu. Terus lalu di sini ada juga automatic framing. Jadi misalnya saya geser ke sini gitu, nah kameranya akan ngikutin saya. Nah, jadi ini sih kalau mau dipakai untuk kebutuhan kantoran, meeting sana sini gitu, ini udah oke banget. Tapi gimana nih menurut kalian? Oke apa enggak?
Untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker yang sudah mendukung teknologi Dolby Atmos. Mengenai posisi speaker ini cukup unik ya. Kami sempat bingung di mana sebetulnya posisinya. Karena saat cari di bagian atas atau bawah bodi laptopnya ini nggak kelihatan. Ternyata speaker ini mengeluarkan suara dari bawah keyboard. Menariknya, suara yang dikeluarkan laptop ini tergolong lantang. Kualitasnya juga cukup memuaskan dengan detail yang cukup tinggi dan bass yang terasa dalam. Padahal bodi laptopnya cukup tipis. Kita juga masih bisa mengatur profil dan equalizer suara dari speaker ini melalui software Dolby Access. Oke, untuk konektor di sisi kiri ada satu USB 3.2 Gen 1, 2 Thunderbolt 4 yang udah support USB 4, power delivery, protokol DisplayPort, dan perangkat Thunderbolt lainnya. Untuk sisi kanan ada satu Kensington Lock, ada satu HDMI 2.1, ada satu USB 3.2 Gen 1, ada satu 3,5 mm audio combo jack. Ini terbilang cukup lengkap ya, konektor besar seperti USB-A dan port HDMI masih disertakan di sini, jadi kita nggak butuh konverteran. Nah, untuk keyboard ini rasanya nggak perlu dibahas terlalu jauh ya, cukup sebut satu nama, ThinkPad. Kalau kalian sudah pernah merasakan kenyamanannya mengetik di laptop ThinkPad ya, rasanya akan sulit untuk pindah ke keyboard lain. Ya, seperti biasa, semua laptop ThinkPad itu keyboardnya enak banget dipakai, termasuk yang satu ini, super enak banget ya. Keyboardnya juga dilengkapi dengan lampu backlit warna putih dengan 2 tingkat kecerahan yang dapat diatur dengan seperti biasa pakai tombol di function plus spacebar. Oh ya, keyboardnya juga udah spill resistant, jadi aman walaupun ketumpahan cairan. Walaupun ya, jangan diisengin ya, dituang-tuangin air di sini, bukan. Ini hanya untuk menjaga supaya kalau nggak sengaja ketumpahan cairan dia aman. Nah, untuk touchpad, laptop ini menggunakan touchpad dengan ukuran 12 x 5,6 cm. Permukaannya menggunakan glass atau kaca. Jadi jari-jari kalian tuh bisa mulus meluncur tanpa ada hambatan di touchpad yang satu ini. Sementara untuk posisinya sejajar dengan tombol spacebar seperti laptop Lenovo lainnya. Posisi touchpad ini memang sangat ergonomis dan bisa memberikan kenyamanan yang maksimum saat mengetik. Di sini juga ada tombol khusus untuk klik kanan, klik kiri, dan tengah di area touchpadnya ini. Walaupun demikian, fungsi klik kanan dan kiri pada touchpad itu tidak dihilangkan ya, walaupun sudah tombol khususnya di sebelah atas. Nah, selain pakai touchpad, seperti biasa kita juga bisa menggunakan track point untuk menggerakkan kursor mouse. Track point di sini tentunya warnanya merah ya, dan terletak di bagian tengah laptop. Ya, ini adalah sebuah ciri khas dari laptop ThinkPad sejak lama. Jadi biasanya sih cara makainya ya, jarinya itu memang di track point, sementara jempolnya itu mencet ke arah tombol-tombol klik kanan klik kiri yang ada di antara keyboard dan touchpadnya. Nah, laptop ini dilengkapi dengan 2 jenis sistem pengamanan biometrik. Pertama, itu ada di fingerprint scanner yang terletak di sebelah kiri tombol panah. Lalu ada juga kamera infrared yang sudah support Windows Hello. Menariknya, di laptop ini terdapat fitur AI Computer Vision yang bisa mempermudah pendeteksian wajah kita ketika ingin menggunakan laptop ini tanpa harus memencet tombol terlebih dahulu. Jadi tinggal posisikan saja wajah kita di depan layar laptop dan secara otomatis laptopnya akan mendeteksi wajah kita. Selain itu, ada juga penutup fisik di kamera ya, jadi tetap aman walaupun dihack. Nah, ada juga fitur ThinkShield dan Discrete Trusted Platform Module (DTPM) ya, yang diklaim mampu menjaga keamanan data penting yang ada di dalam laptop. Ini bisa membuat kita tetap tenang saat kerja menggunakan Wi-Fi di tempat umum. Jadi data-data terkait perusahaan tidak mudah dibobol. Nah, untuk sistem pendinginnya, laptop ini dilengkapi dengan 1 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Menariknya, selain menarik udara masuk dari bawah laptop, kipas juga menarik udara melalui celah tombol keyboard. Untuk buangan udara panasnya itu mengarah ke arah belakang menuju engsel layar. Nah, sekarang kita masuk ke aspek performanya. Untuk laptop Lenovo seri bisnis, profil performa dapat diatur dengan mengubah Windows Power Mode dengan pilihan Best Power Efficiency, Balance, dan Best Performance. Menu tersebut dapat diakses cepat dengan menekan icon baterai pada sisi pojok kanan bawah taskbar. Nah, kita langsung mulai ya. Kita coba pakai Cinebench R23, nyolok ke charger dulu. Di stabilitas selama setengah jam, skor tertinggi yang dicapai adalah 10.989 poin di mode Balance dan 13.941 poin di mode Best Performance. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan adalah 6.400 sampai 6.900 di mode Balance dan 11.200 sampai 11.900 poin di mode Best Performance. Nah, kalau kita cabut colokan listriknya dan kita jalankan lagi Cinebench R23, kita lihat ya bahwa di mode Balance kita dapat skor 6.300 sampai 6.900 poin, sementara di mode Best Performance kita dapatkan 11.100 sampai 11.900 poin. Di sini terlihat ya, kalau menggunakan tenaga baterai, skor yang didapatkan itu relatif masih mirip saat chargernya terpasang tadi. Jadi persyaratan IFO-nya memang terpenuhi di sini. Nah, untuk suhu kerjanya saat melakukan Cinebench R23 dengan stabilitas selama setengah jam, di mode Balance suhu prosesor memang sempat naik ke 100 derajat
Celcius di awal pengujian, tapi tidak lama setelah itu suhunya langsung turun ke kisaran 60-65 derajat Celcius. Sementara di best performance, suppressor sempat diizinkan naik hingga 100 derajat Celcius di awal, setelah itu suhunya turun dan bertahan di kisaran 82-87 derajat Celcius dengan spike hampir di awal setiap run ke 95-100 derajat Celcius. Tapi tenang, ini masih aman karena prosesor yang digunakan ini limitnya bukan di 100, tapi di 110 derajat Celcius. Oke, langsung aja kita coba pakai Adobe Premiere Pro 2024. Kita ekspor video 4K 60 2 menit 7 detik dengan software only selesai dalam waktu 13 menit 5 detik. Sementara kalau kita pakai GPU acceleration via OpenCL selesai dalam waktu 5 menit 58 detik. Nah, kalau videonya adalah Full HD 60 fps 2 menit 7 detik dengan software only selesai dalam waktu 2 menit 10 detik, dan kalau pakai GPU acceleration via OpenCL selesai dalam waktu 1 menit 25 detik. Nah, ini kenceng ya. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K video ekspor dengan OpenCL, suppressor sempat mengalami kenaikan hingga 100 derajat Celcius di beberapa menit pertama, tapi kemudian lalu turun dan dikendalikan di kisaran 80 derajat Celcius, lalu kemudian bisa turun lagi hingga mencapai di bawah 70 derajat Celcius. Masih ingat kan, 100 di sini sebetulnya masih aman, 110 itu adalah limitnya. Lanjut untuk DaVinci Resolve 18.6 software video editing kelas profesional, tapi versi gratis yang kita pakai ini. Untuk ekspor video 4K 60 itu butuh waktu 10 menit 39 detik, sementara kalau videonya Full HD 60 fps itu butuh waktu 2 menit 24 detik. Nah, ini kencang ya. Nah, untuk suhu kerja saat melakukan 4K video export, suhu sempat mengalami kenaikan hingga 100 derajat Celcius di awal sebelum akhirnya dikendalikan di sekitaran 75 derajat Celcius. Lagi-lagi masih dalam batas aman. Oke, untuk CapCut ekspor video 4K 60 2 menit 7 detik kita butuh waktu hanya 2 menit 35 detik. Sementara kalau untuk video Full HD 60 fps dengan durasi yang sama, kita hanya butuh waktu 1 menit 3 detik saja. Nah, syukurnya pada saat melakukan 4K video export di sini juga lagi-lagi prosesor diizinkan naik hingga 100 derajat Celcius di beberapa menit pertama, tapi kemudian diturunkan sampai 60 hingga 70 derajat Celcius ya. Jadi lagi-lagi masih masuk dalam batas aman. Oke, kita coba pakai UL Procyon. Benchmark kali ini menguji kemampuan NPU di prosesor dalam menghasilkan gambar dari input teks dengan menggunakan Stable Diffusion 1.5. Hasilnya laptop ini membutuhkan waktu sekitar 44 detik untuk menghasilkan gambar dengan resolusi 512 x 512 pixels. Ini adalah hasil yang normal untuk tipe prosesor yang digunakan. Tentunya kalian pasti mau nanya ya, kalau buat gaming bagaimana? Oke, hasil pengujian gamingnya kurang lebih seperti ini. Oke, di game yang terakhir tadi, Assassin's Creed Mirage ya, suhu kerja selama setengah jam itu suhu CPU dari kisaran 75 sampai 80 derajat Celcius dan sempat naik sekitar ke 85 derajat Celcius untuk beberapa kali saja. Lalu untuk suhu permukaan bodinya, setengah jam main game yang sama, untuk keyboard area terpanas ada di bagian tengah dengan suhu yang bisa mencapai 52 derajat Celcius. Untuk bagian kiri kanan keyboard suhunya ada di kisaran 40 sampai 41 derajat Celcius. Sementara untuk body, suhu paling tinggi ada di kisaran 41 sampai 42 derajat Celcius di dekat lubang ventilasi pembuangan panas. Kalau untuk palm rest ini aman di bawah 35 derajat Celcius. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah suhu permukaan bodi setinggi itu terjadi kalau kita main game 3D dengan performa yang paling tinggi, dan itu gamenya juga berat banget. Jadi untuk aktivitas lain pastinya suhunya tidak setinggi itu. Lagian ini ThinkPad kok dipakai buat main game sih? Oke, kita lanjut untuk storage test. Dengan Crystal Disk kita temukan bahwa kecepatan SSD-nya itu untuk baca ada di 5037 MB per second dan tulis di 4633 MB per second. Memang ini bukan kecepatan SSD PCIe Gen 4 terkencang, tapi ini lebih kencang dibandingkan SSD PCIe Gen 3. Jadi
Jadi ini memang SSD PCIe Gen 4 yang ya sebetulnya sih lumayan kenceng sih kalau untuk laptop kelas seperti ini. Oke, kita masuk ke pengujian baterai. Di sini kita atur untuk layarnya di 150 nits dan volume suara di 25%. Modenya ada di mode balance ya. Untuk 1080p local video playback, kalau refresh rate-nya di 120 Hz kita dapat 11 jam sebelum baterainya habis. Lalu kalau kita turunkan ke 60 Hz kita dapat 12 jam 25 menit. Nah, kita uji juga ya dengan menggunakan brightness 200 nits karena itu adalah standar pengujian laptop Evo dengan layar OLED. Untuk 1080p local video playback refresh rate 120 Hz kita dapat waktu 10 jam 25 menit. Untuk 60 Hz kita dapat waktu 11 jam 47 menit. Lagi-lagi ini adalah hasil yang terbilang cukup awet ya dan masih mumpuni banget untuk penggunaan sehari-hari. Oke, sekarang kita lihat chargingnya. Setengah jam pertama baterai sudah terisi di 39%. Sementara dari kosong sampai penuh, wah menarik ya. 2 jam 1 menit, tepat sesuai dengan harapan kami. Oke, untuk harganya, laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon yang saat ini dijual dengan kisaran harga 35 jutaan. Dan ini bisa dibeli di Lenovo Official dan Authorized Store secara offline maupun online. Harga ini sudah termasuk Windows 11 Pro dan garansi 3 tahun dengan carry-in service serta Lenovo Premier Support. Dengan garansi tersebut, kita cukup membawa laptop ini ke Lenovo Service Center terdekat untuk diperbaiki oleh ahlinya dan akan mendapatkan akses suku cadang secara prioritas. Sehingga laptopnya bisa cepat diperbaiki dan segera bisa dipakai lagi untuk kerja lagi tentunya. Kita juga akan bisa mendapatkan technical support dari teknisi Lenovo selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun. Jadi kalau ada masalah di luar jam kerja, tengah malam atau hari libur, kita akan tetap ditanggapi. Tetap diurusin ya. Nah, kalau untuk ADP secara bawaannya emang belum ada, tapi laptop bisnis itu memang biasanya tidak disertakan dengan garansi ADP setidaknya untuk saat ini. Jadi wajar. Walaupun demikian sebetulnya kalian tetap bisa sih minta tambahan ADP untuk laptop ini. Dan secara keseluruhan memang laptop ini tetap garansinya terbilang premium. Untuk informasi lebih detailnya silakan langsung cek aja di kolom deskripsi. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, harganya memang terasa agak tinggi kalau dibandingkan dengan laptop kelas consumer dengan spesifikasi hardware yang setara. Tapi perlu diingat ya, spek doang yang bisa sama. Laptop bisnis itu harganya emang lebih tinggi dari laptop consumer karena banyak sekali validasi-validasi yang harus dipenuhi. Software ini jalan gimana, software itu jalan gimana, itu semua harus dicek ya. Karena ini untuk pekerjaan yang super serius. Apalagi ini seri ThinkPad yang merupakan kelas atasnya laptop bisnis dari Lenovo. Jadi wajar kalau harganya lebih premium. Ya, ngetiknya juga udah lebih enak, jauh banget. Kemudian kalau melihat harganya, kapasitas SSD-nya hanya setengah terabyte ya. Harapannya sih sebenarnya dapat 1 terabyte sebetulnya. Nah, kalau lalu untuk bentuk chargernya ini rasanya kurang praktis, tapi untungnya kita bisa ganti dengan charger GAN yang lebih kecil. Kemudian dia belum punya ADP, tapi kita bisa nambah ADP sebetulnya dan garansi bawaannya juga udah terbilang premium. Dari sisi menariknya, bodinya ini ringkas dan ringan. Penampilan juga keren dan profesional ala ThinkPad banget. Udah punya validasi Evo dan vPro sekaligus. Performanya juga cukup kencang karena dia pakai Intel Core Ultra 7 dengan 16 core. RAM-nya udah langsung DDR5, ukurannya langsung besar juga. Baterainya irit bisa sampai 12 jam ya. Layarnya udah pakai OLED touchscreen 100% DCI P3 refresh rate sampai dengan 120 Hz pula. Keyboardnya nyaman, pakai banget. Ini dari ThinkPad soalnya ya. Lalu buat yang sudah terbiasa, dia masih punya track point yang juga khas ThinkPad. Konektornya juga melimpah dan ada 2 konektor Thunderbolt 4 di sini. Udah support Wi-Fi 7, Bluetooth versi 5.3, udah future proof di sini. Fitur keamanan juga lengkap banget. Ada pengamanan biometrik di situ. Lalu garansinya ini kelas atas ala laptop bisnis. Dan yang terakhir dan paling penting, kelebihan utamanya adalah ini adalah sebuah laptop ThinkPad. Jadi pertanyaannya, Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 ini cocoknya untuk siapa? Menurut kami ini akan cocok untuk para pebisnis karena performanya oke, fitur keamanannya juga lengkap dan tampilannya profesional banget. Bawa beginian mah wih, ini pasti eksekutif kelas atas bisa pegang ginian. Apalagi yang satu ini bobotnya cukup ringan dan nyaman dibawa kemana-mana. Kalau harus pindah-pindah tempat meetingnya gitu ya, wah gotongnya enteng banget yang satu ini. Kemudian buat yang kerja di luar ruangan dan jarang ketemu colokan, ini juga cocok banget karena daya tahan baterainya bisa sampai belasan jam bahkan. Untuk perusahaan yang banyak banget pakai laptop dan di situ laptopnya harus bisa di-maintain dan di-manage dengan baik, ini cocok banget karena ada sertifikasi vPro-nya. Dan pada akhirnya laptop bisnis kelas atas seperti ini memang cocok buat kalian yang sedang mencari kuda beban atau workhorse untuk pekerjaan serius yang bisa diandalkan kapanpun dan dimanapun. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.